Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Sunnah Wahid. Jadi pembahasan rukun Islam di sini dibagi jadi tiga, ya, jadi tiga rukun, yaitu yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat kerasulan, ya, Nabi Muhammad, dan yang ketiga amal soleh, ya. Jadi diringkas amal soleh yang mencakup yang utamanya adalah sholat, zakat, saum, dan haji, ya. Di pembahasan syahadat yang pertama yaitu tauhid, ya. Jadi maka di sini dibahas pembagian tauhid. Sekarang halaman berapa? 18. 18. 18. 18. Awalan yang pertama, silakan yang mau baca. Saya start. Ya, silakan Pak Ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan tauhidul uluhiyati. Tauhidul uluhiyati huwallazi ba'atsallahu bihi Bismillah. Iya betul, Pak. jami'an. Bahas aja. Firmadi. Ba'atsallahu bihi jami'an wa rasulihi. Jami'a rusuli, kalau rasul pakai waw. Itu Ya. ada Bisa. waw, ya. Jami'a rusulihi. Hmm. Qala Bisa. ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah itu ialah orang yang diutus Allah padanya para rasul. Bukan orang Gitu, Ustaz. yang Allah mengutus dengannya. Yang Allah mengutus dengannya para rasul. Allah Rasul, berfirman, seluruh rasul-rasul. oh, seluruh rasul-rasul, Nah, ya, jamnya kan seluruh. sebagaimana dalam firman. Hmm. Ya, Ustaz. Jami'ah itu seluruh, kan? Dan tidak, oh, seluruh ya. Kemana seluruh rasul, seluruh rasul, Ustaz, ya. Ya. Seluruh rasulnya. Dan tidaklah kami mengutus kepadamu Muhammad, ya, Ustaz. Sebelum engkau berikan. Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad min rasulin dari seorang rasul illa nuhi ilaihi melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, Ya, aku, ya. Ada illa anak. tidak ada ilah kecuali aku. Aku dulu nih. Apa nih? Pak Buduni,
maka beribadahlah kepada Allah. Kepadaku itu ada ni itu ya. Pada aku ya. Pak Budu. Oh, maka ibadahlah kepadaku. Nggak ada ni-nya ini nggak ada ya-nya, Ustaz. Dibuang, asalnya ada ya-nya. Oh, iya iya. Asalnya kan ada ya-nya, dia dibuang. Ya asalnya nih gitu Pak Budu nih. Oh, Ya-nya ketika maka ya-nya dibuang, ibadahlah. dia harokatnya tetap kasro. Gitu. Harokat kasro itu menunjukkan ya-nya dibuang. Hmm. Karena kalau tidak Hmm. ada domir ana ya, tidak ada domir ana saya, itu harusnya kan Pak Budu. Ya, Pak Budu harusnya kan gitu. Maka Ya. beribadahlah. Nah, di sini ada domir anak, maka ada nunnya tidak hilang. Pak Budu nih gitu, cuman dia hanya dibuang. Sehingga dalam Hmm. terjemahnya ya tetap ada saya, maka beribadahlah kepadaku, gitu, kata Allah. Hmm. Ya, lanjut. Ya. Wa qala ta'ala, dan firman-Nya, Allah Ta'ala walaqad berfirman, ba'as wa qala ta'ala, Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani budullaha, beribadahlah kepada Allah. dan apa anibudullah, ini suruhannya, perintahnya, yaitu beribadahlah kalian. Gitu. Jadi di sini kan ada perkataan ya, jadi seraya ia berkata, jadi seraya Rasul itu berkata, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini kan perintah ya, fi'il amr ya. Beribadahlah kalian kepada Beribadahlah Allah dan jauhilah tagut. tagut, wajtanibut taghut. Mm-mm. Ya, yang lain ada yang mau baca lagi? Silakan, ada. Lanjut dulu. Silakan. Hmm. Ya, Ustaz, Mangga, Pak Suwardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi Ya, kaumi. ila qaumihi faqala ya qaumi budullahi Budullah apa? ba Maf'ul bih. budullah. Oh iya ya, budullah. Ini maf'ul lebihnya ya Ustaz ya Allahnya. Maf'ul bih ya. Budul Budullah, maf'ul bih. budullaha malakum min min ilahi Min goiri. ilahin ditanwinkan. Oh di tanwin kan min ilahin goirihi Gairuhu. goiruhu af afala tat takun Katakuna. takun dan sungguh Ya, terjemah telah dulu, Pak. utus Silakan. lan Silakan. kuma Terjemah dulu. wala kola Allah berfirman dan Allah berfirman dan sungguh telah kami Misalnya, utus walakot dan sungguh telah ini telah kami mengutus telah mengutus Nuhan itu Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh Nabi Nuh kepada kaumnya maka berkata ya kaum Abdullah ya kaum yang menyembah Allah
Bukan, wahai kaumku. Nah, ini juga ada Ah, domir anak, Pak ya, sama. oh ya kaumi, ya Ya, jadi kaumi sama dulu, ini asalnya ada hmm, ianya ya dibuang. ya dibuang Wahai kaumku, ya beribadahlah kalian. balah kalian apa malakum Bukan apa ini, apa tidak ada. Ma di sini ma tidak ada, nafi oh ya. oh napi Ya, ya benar nafi mana tidak ada. napi dan tidak ada bagi kaum malakum Tidak bagi ada kalian ya bagi bagi kalian kalian dari Tuhan selain eh selain dari selain dari Tuhan kalian gitu Ustaz ya bukan, goyruhu tidak ada Tuhan, tidak ada bagi kalian dan tidak Tuhan ada bagi selain kalian Dia. selain Dia afala tatakuna Maka bagi mengapa gitu ya, kalian maka tidak bertakwa. berkoa ya, tidak bertakwa Ya, wakola ta'ala wa ila ada ila adin. adin ya. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Hmm. Dan Allah berfirman dan ila ila Pada itu Ad, kaum Ad, kaum Ad dan pada kaum Ad akhahum itu apa saudara? saudara mereka. Saudara mereka petunjuk gitu ya Bukan, hudan yaitu bukan Nabi Hud. oh Nabi Hud ya Nabi Hud dan berkata Hmm. ya kaumku sembahlah Allah Sama ya ada tadi Pak, sembah gimana sih sembahnya ya kaumku sembahlah Allah tidak ada bagi kalian tidak ada bagi kalian selain Tuhan selainnya. Tuhan Tuhan selainnya afala tak takun orang yang bertakwa bagi afala itu apa Ustaz? Apakah kalian atau mengapa ya kalian tidak? Mengapa kalian tidak bertakwa Ya, ya, cukup Pak ya. ya Ya, jadi di sini diringkas oleh penulis ya Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah taala menjadi dua saja ya, tauhid uluhiyah dan rububiyah ya, walaupun bisa dibagi tiga ada asma wa sifat. Ya, tapi kalau mau diringkas ya semua sifat itu masuk di tauhid rububiyah juga sebetulnya. Nah, yang pertama tauhid uluhiyah. Jadi beliau mendahulukan tauhid uluhiyah ya, walaupun biasanya itu tauhid rububiyah dulu. Ya, di sini didahulukan tauhid uluhiyah karena ini berarti menjadi eh, perhatian ya atau prioritas utama untuk diingatkan ya karena justru banyak ya orang yang keliru ya ataupun melenceng dari tauhid uluhiyah ini. Ya, kalau dari tauhid rububiyah mungkin bisa saja orang mengakui. Kan orang-orang kafir Quraisy juga kan ketika ditanya man khalaqas samawati wal ardh gitu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ya, mengurus alam ini. Mereka meyakini bahwa yang mengurus itu Allah, la yaqulunna Allah gitu. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan, yang mengurus alam semesta ini adalah Allah. Itu berarti tauhid rububiyah ya, mengakui dari segi rububiyah Allah lah yang mengurus alam.
Ya, tetapi eh, kemudian tauhid uluhiyahnya tidak dilakukan. Ya, kalau harusnya kalau tahu bahwa yang mengurus ini hanya Allah semata, ya harusnya beribadah hanya kepada Allah semata juga, jangan syirik. Gitu ya. Jadi dari sisi tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Mekah juga mereka mengakui. Ya, tetapi dari sisi tauhid uluhiyahnya justru mereka tidak menyembah kepada Allah semata, malah membuat tandingan-tandingan. Ya, begitu. Nah, sehingga ini menjadi inti dari tauhid. Karena kalau cuma sebatas mengakui ya Allah yang mengurus alam, ya, tapi tidak dengan beribadahnya kepadanya, ya itu tidak bertauhid, tidak disebut sebagai muwahhid, bertauhid orang yang beribadah. Karena ini satu kesatuan, ya. Dia dipisah itu hanya dilihat dari seginya saja, tiga tauhid ini. Jadi tidak bisa orang kalau hanya bertauhid dari sisi tauhid rububiyah dia sebagai orang yang bertauhid, tidak disebut seperti itu. Jadi ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Nah, sehingga yang menjadi paling inti justru di tauhid uluhiyah, ya, karena tauhid uluhiyah itu konsekuensi dari tauhid rububiyah. Konsekuensi. Karena kalau orang bertauhid uluhiyah itu sudah otomatis dia bertauhid rububiyah, ya, karena kan dia beribadah hanya kepada Allah. Berarti otomatis dia meyakini bahwa hanya Allah Tuhan, ya, yang menciptakan, yang mengatur alam. Nah, sehingga kalau dilihat dari dakwah para rasul, ya, seperti yang bisa dikatakan, yaitu semuanya mengarah kepada tauhid uluhiyah, karena dengan tauhid uluhiyah tadi sudah terbawa tauhid rububiyah, semua sudah ada di situ. Ya, nah, di sini dalam berbagai ayat Quran itu bisa kita lihat bahwa semuanya para rasul itu sama, mengajak agar hanya beribadah kepada Allah. Itu inti dari tauhid uluhiyah itu begitu. Ya, tauhidul uluhiyati huwa alladzi ba'atsallahu bihi jami'a rusulihi. Tauhid uluhiyah itu adalah yang Allah mengutus dengannya, dengan tauhid uluhiyah itu, ya, hi-nya ke tauhid uluhiyah. Jami'a rusulihi, seluruh rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa, nah, di sini isi dari ajarannya yang diwahyukan kepada para rasul itu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan selainku, maka beribadahlah kepadaku. Ya, jadi ini meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, ya, sekaligus hanya beribadah kepadanya. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya. Nah, di sini ada berkata, ya, seraya, ya, rasul itu berkata u'budullah, ataupun agar rasul itu mengatakan, ya, ibadahlah kalian kepada Allah wajtanibut tagut, ya, taguta, ya, dan jauhilah tagut, ya. Tagut itu semua yang disembah selain Allah, ya. Tagut itu kan diartikan, didefinisikan ma'ubida min dunillah, yang diibadahi selain dari Allah. Itu disebut tagut. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Nuha. Ini menyebutkan beberapa contoh nabi. Ya, kalau tadi secara umum, ya, di ayat sebelumnya itu min qablika mir rasulin. Ya, ini kan kalau dalam ilmu usul fikih, ya, yang
tadi disebut arsal wa marsal min rasulin, ini kan nakiroh ya, menggunakan tanwin nakiroh min rasulin dalam siyak nafi, menafikan, tidak ada rasul yang kami utus sebelumnya. Berarti ini menunjukkan umum. Salah satu sigot umum ya, menunjukkan umum itu nakiro fi siyakin nafi ya. Menyebutkan suatu kata yang nakiro tanwin ya dalam alur menafikan. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun. Nah, berarti ini menunjukkan umum semua rasul. Ya, nah ayat yang berikutnya juga sama. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Fi kulli di sini ada lafaz kulli seluruhnya menunjukkan umum. Jadi semua umat, semua rasul ya yang diutus ya pada setiap umat tersebut sama ya, apa ajarannya, mengajak kepada tauhid. Ya, nah di sini disebut contoh beberapa orang nabi ya. Di sini Nabi Nuh alaihissalam merupakan arsana Nuhan ya, sebagai di surat apa Al-Mu'minun. Nabi Nuh kepada kaumnya ya, dia berkata ya qaumi ibudullah, wahai kaumku. Nah, di sini juga ada pemir anak tadi ya, dibuang iyanya, makanya dibacanya kasroh ya qaumi, menunjukkan ada ya yang mutakalim yang dibuang. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian itu Tuhan min ilahin. Nah, min di sini tambahannya ziyadah ya. Minnya tambahan untuk taukid, untuk penguat. Ya, sebetulnya tanpa min juga bisa ya. Malakum ilahun ghairuhu kan gitu. Ma ilahun ghairuhu lakum. Asalnya kan begitu. Ya, jadi min ilahinnya ini dia majrur huruf jar tapi kedudukannya sebagai mubtada. Ya, mubtada ya. Jadi walaupun dia majrur ya tapi eh, mubtada ya secara mahalnya ya. Tada lalu khobarnya lakum ya. Lakumnya khobar ya, goirunya sifat berarti kan. Lakum goiru Tuhan selain dia. Ya afala tatakuna ya, mengapa atau itu kan asal artinya apakah ya, apakah kalian tidak, jadi maksudnya mengapa ya, mengapa kalian tidak bertakwa ya, afala tatakun. Kemudian ayat berikutnya contohnya Nabi Hud di sini ya. Wa qala ta'ala wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Akhahum saudara mereka yaitu Hud. Ini kan Ad Hud ini kan ditanwinkan yang tidak termasuk bayan munsharif karena walaupun dia sebetulnya nama selain Arab itu kan memenuhi ya, kalau nama selain Arab itu memenuhi syarat bayan munsharif, tidak ditanwinkan, tapi ditanwinkan karena terdiri dari dua huruf ya, tengahnya sukun. Itu kan pengecualian ya dalam bayan munsharif. Jadi kalau tiga huruf ya tengahnya sukun itu tidak termasuk bayan munsharif sehingga ditanwinkan. Wa ila adin ya ahum hudan, yaitu Nabi Hud. Ini kaum Ad ini ya kaumnya Nabi Hud ya. Ya, dia berkata, Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia, ya mengapa kalian tidak bertakwa? Sama ya isinya itu. Jadi ini menunjukkan kesatuan dakwah para nabi. Jadi yang didakwakan oleh para nabi itu semua sama, yaitu mengajak kepada tauhid. Tauhid secara lengkap, secara
apa namanya hakikatnya ya. Jadi eh, secara utuh ya di situ ada tauhid uluhiyah ya, hanya menyembah kepada Allah semata, sehingga nggak cukup hanya meyakini Allah sebagai Tuhan tapi tidak beribadah kepada Dia, ya percuma gitu ya. Ini tauhid yang benar ya, yang diajarkan oleh para rasul. Ya, jadi itu. Jadi ketika kita mendakwahkan Islam ini, ya ini adalah agama para nabi, ajaran semua para nabi sama tauhid. Ya, syariatnya juga secara global sama ya. Perbedaan tuh hanya di rincian saja sebetulnya. Di rincian syariat secara global kan sama mengajak kepada sholat, zakat, saum. Ya, hal-hal yang globalnya sama. Wal ibadatu lillahi, dan ibadah kepada Allah itu takumu alal hubbil kholisi. Ya, tegak ya, berdiri ya, takumu itu ya, koma ya kumu. Di atas kecintaan yang tulus ya, yang ikhlas kepada Allah. Ma'azullil kamililahu, ya, bersama atau disertai dengan ketundukan ya yang sempurna kepadanya. Ya, jadi ini menjelaskan tentang hakikat ibadah. Ibadah itu apa sih? Gitu. Jadi ibadah itu ya harus dilandasi dengan kecintaan yang tulus, ikhlas, bersama dengan ketundukan ya, atau merendah diri ya, itu yang sempurna kepada, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa madharu dzalika, ya, dan eh, apa namanya, tampaknya hal itu gitu ya, atau secara eh, apa penampilannya atau secara zahirnya ya yang ditampakkannya, karena kalau kecintaan ya yang tulus, ketundukan yang sempurna ini kan tidak terlihat ya di dalam hati kan, di dalam hati ya. Lalu di dalam yang nampaknya ya itu seperti apa itu, wa madharu dzalika. Ya, jadi hal itu nampak dalam apa gitu ya, tawajjuhu al-abdi ilallahi ta'ala bitawakkuli alaihi, itu menghadapnya seorang hamba kepada Allah dengan tawakal, berserah diri ya, tawakal itu wasiqati bihi, memiliki kepercayaan kepadanya, yakin, keyakinan ya, kepada Allah. Jadi dia bergantung ya, berserah diri, dan juga percaya ya, mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan apa, balasan yang disediakan di akhirat nanti gitu ya. Percaya bahwa Allah yang akan melindungi kita ya, menjaga kita, menjamin semua halnya. Wal khaufi minhu, ya, dan merasa takut kepadanya. Ya, khauf ini kan selalu diiringi dengan huruf min ya, huruf jar min. Ya, khauf minhu. Ya, kalau diartikannya tidak harus dari ya, tapi takut kepada ya, kepadanya. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepadanya. Ya, kembali kepadanya. Wa talabi minhu, dan memohon ya kepadanya. Wal unsi bidzikrihi, dan eh, apa namanya, unsi itu ya akrab ya, atau dekat ya, dekat dengan Ya. zikir kepada, Hmm. jadi selalu dekat dengan Allah dia dengan selalu zikir, menyebut-nyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal firari ilahi, dan lari kepadanya. Jadi lari ya artinya bersegera dalam ibadah ya,
itu dengan bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak eh, lalai, tidak lambat, gitu ya. Karena kan kita disuruh berlari kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Jadi eh, harus dengan tenaga yang kuat, gitu ya, energi yang kuat dalam ibadah ini. Jangan eh, apa namanya, jangan lalai, jangan lambat, lelet, gitu ya. Selain. Makanya ini mengandung bahwa kita dalam beribadah itu ya harus bersegera, cepat, gitu ya, dengan energi yang ekstra, yang sungguh-sungguh, tidak malas-malasan ya, dalam beribadah. Makanya kan dengan semaksimal ya, semaksimal tenaga yang kita miliki ya. Makanya kalau sholat kan dengan betul-betul dengan khusyuk yang maksimal. Ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang maksimal, gitu ya. Jangan asal-asalan dalam ibadah ya. Makanya inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu kan adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, ihsan, itqon, itu sama artinya, melakukan yang terbaik. Ya, makanya dalam hadis kan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Ya, sampai dalam hal membunuh ya, berperang dengan orang kafir pun lakukan dengan cara yang terbaik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Qitlah ya. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau menyembeli, sembeli dengan cara yang terbaik, dengan cara ihsan. Lalu caranya bagaimana ya? Kata Rasulullah, wal yuhidda ala ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Jadi ditajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti ya yang disembeli itu, dan alirkan darahnya ya. Nah, jadi dalam ibadah ini perlu ihsan, itqon ya, atau ihkam, itu sama maknanya ya. Ihsan, itqon, ya, ihkam, ya, melakukan dengan cara yang terbaik, yang paling maksimal, tidak asal-asalan. Ya, itu firor, firor ya, lari menuju Allah. Wa nasyatil jawarihi ya, dan semangat ya, atau bersungguh-sungguh ya, jawarih, anggota badan. Ya, ini masih semakna ya dengan yang tadi ya, melakukan dengan sungguh-sungguh. Bitanfidhi syar'ihi ya, dengan melaksanakan syariatnya. Ya, nah jadi ibadah itu tentu dengan syariat, tidak bisa sembarangan ya, makanya perlu ilmu. Jadi bukan hanya sebatas tadi ya, perasaan-perasaan tadi yang dibawa ya, tawakal ya, rasa takut, semangat ya, dan sebagainya. Tidak hanya itu, tapi dalam menjalankannya ya perlu ada kesesuaian dengan syariat ya, kesesuaian dengan sunnah Rasul. Jadi ibadah ini tidak hanya eh, berdasar semangat ya, itu hati yang tulus kepada Allah, kecintaan yang kuat, tidak hanya itu, tapi harus sesuai dengan yang disyariatkan. Maka itulah pentingnya kita belajar, mempelajari syariat, ya, menuntut ilmu ya. Makanya ada orang yang keliru dalam beribadah, dia semangat gitu ya, dia hatinya memang banyak berzikir kepada Allah, tapi syariatnya tidak dipelajari. Ya, bahkan dia melakukan ibadah itu tidak dengan syariat Allah, melenceng dari syariat Allah ya, dengan dibuat-buat ibadah itu ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, zikir misalnya yang dibuat-buat dengan cara-cara yang dibuat-buat seperti menari-nari gitu ya, dan sebagainya, orang-orang tarekat, orang sufi. Itu kan tidak ada gunanya ibadah seperti itu, tidak akan diterima oleh Allah, bahkan itu tipuan iblis. Ya, talbisu iblis, tipuan iblis. Orang menyangka itu ibadah, padahal
bukan ibadah, sehingga tidak diterima. Makanya Rasulullah SAW itu sangat memperingatkan tentang hal yang dibuat-buat ini atau disebut dengan bid'ah, ya kan, dalam banyak hadisnya, ya, apa misalnya iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kan gitu. Hati-hatilah kalian dari hal-hal yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan adalah di neraka. Ya, dalam hadis lain juga man amila amalannya laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan tertolak. Nah, jadi ibadah dalam Islam ini perlu ilmu, makanya mencari ilmu itu ibadah tersendiri. Bahkan ibadah yang terbaik menuntut ilmu itu agar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan syariatnya, ya, berkualitas. Ya, karena kan yang dilihat itu tadi ya kualitasnya, bukan kuantitas, bukan kuantitas banyaknya, ya. Jadi kualitasnya. Nah, kualitas itu tadi ditentukan bagaimana kehusuan, ya, keikhlasan, juga dengan kesesuaian dengan syariat, ya, dan sunnah Rasul. Jadi bitanfidhi syar'ihi wa iqamati dinihi, ya, dan menegakkan agamanya. Makanya ibadah dalam Islam itu ya tidak hanya ritual belaka, ibadah ritual. Ya, makanya semua hidup kita ini orang Muslim harus sebagai ibadah dengan menegakkan agama. Karena menegakkan agama tidak hanya dalam ritual, tidak hanya di dalam masjid. Ketika keluar masjid, ya, di dalam rumah kita, di situ kita menegakkan agama, menegakkan syariat. Ya, ketika berada di tempat kerja, ya, atau di sekolah, ya, itu juga menegakkan agama di situ. Ya, di ruang-ruang sosial, ekonomi, ya, di politik, pemerintahan dan sebagainya, seluruh unsur kehidupan ini, ya, kita berkewajiban untuk menegakkan syariat, itu ibadah. Sehingga ya ibadah itu kan didefinisikan apa? Definisi yang paling terkenal ismun jami'un, ya, ibadah itu likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwalil wal a'mali, ya, az-zahirati wal batinati, kan gitu. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah taala. Jadi semua adalah ibadah itu nama yang lengkap mencakup seluruh apa yang diridhoi oleh Allah dan dicintainya, dari perkataan, perbuatan baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ya, mengajar, belajar ini ibadah, menuntut ilmu, ya. Jadi makanya ada slogan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya adalah ibadah. Ya. Jadi setiap waktu adalah ibadah bagi orang muslim, bagi orang beriman. Slogannya kan begitu. Karena syariat Islam itu mengatur apa, seluruh aspek kehidupan. Ya, seluruh aspek kehidupan, baik berupa ritualnya tadi ataupun berupa akhlak, berupa muamalahnya. Ya, ada hal-hal yang dilarang, diharamkan, ya harus dijauhi, ya, itu bentuk ibadah. Wal insibagi bisibagatihi, dan sibgoh itu celupan, ya, jadi kita menjadikan diri kita ini tersibgoh, ya, tercelupi, ya, dari sibgoh Allah, ya. Sebenarnya dalam Al-Quran kan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan, ya. Jadi
Ada celupan, maksudnya adalah pendidikan, tarbiyah gitu ya, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus merasuk ya, meresap ke dalam diri kita itu pendidikan Allah ini, pendidikan Islam ini. Jadi maksudnya bukan hanya sebatas di tampilan luar saja, di gerak-gerik yang terlihat secara zahir, secara nampak, tapi betul-betul apa namanya meresap ke dalam diri kita sehingga kita menghayatinya, menghayatinya. Karena kalau tidak, kalau hanya sebatas tampilan fisik ya, secara zahirnya saja itu rapuh ya, amalan tersebut tuh rapuh. Ya, maka apa rentan dia tidak ikhlas dalam melakukannya, gitu ya. Tidak dengan penghayatan, sehingga nanti ya bisa terjerumus kepada sikap ria ya, ingin dilihat oleh orang lain, ya ingin mendapat apresiasi dari manusia. Itu kalau hanya secara zahir ya, jadi tidak meresap ke dalam dirinya. Ya, makanya kan di hadis disebut ada orang yang beribadah dengan amalan beramal dengan amalan ahli surga ya, sampai antara dia dengan surga itu atau dengan kematian itu hanya tinggal sejengkal lagi, tapi tiba-tiba berubah ya, tercatat dalam takdirnya itu dia mati dalam keadaan suul khotimah dan masuk neraka gitu ya. Padahal dia sudah sangat hebat. Ya, ternyata kan ibadah yang dia lakukan itu tidak kuat tadi, itu rapuh. Makanya dalam hadis disifati ya ibadahnya itu, amalannya itu fima yabdu linnas, itu apa yang nampak bagi manusia, yang kelihatan doang gitu, yang kelihatan oleh manusia dia itu soleh gitu ya, takwa, tapi ternyata tidak meresap, tidak dengan penghayatan di dalam dirinya ya, sehingga ibadah yang seperti itu rapuh. Hanya dilihat dari apa, secara zahirnya saja ya. Jadi yang paling inti itu ibadah itu ya dari hati itu ya, ada keikhlasan, cintaan yang kuat kepada Allah ya, bahkan eh, selalu mengkhawatirkan ya, selalu mengkhawatirkan adanya ria ya, adanya ketidakikhlasan ya, sehingga cenderung dia misalnya menyembunyikan amalnya, tidak tidak mau dilihat oleh orang lain gitu, ibadahnya itu dirahasiakan, tidak malah kemudian diceritakan kepada orang lain ya. Nah itu insibag ya, bisi bogati wa isari mahabbatihi wa taatihi, dan isar itu mendahulukan ya kecintaan kepadanya, mencintai Allah, wa taatihi dan taat kepadanya. eh, wa ja'ala, nah ini fi'il madi ya, kalau yang tadi itu kan atop semua terus ya, majrur kasroh, wa isari mahabbati wa taati. Nah sekarang atopnya ke fi'il, tadi kan tawajaha, tawajjahal abdu ya, berarti waja'ala, Hmm. ini fi'il ya. Waja'ala suluka, menjadikan suluk perbuatan ya, ataupun suluk itu lebih ke perbuatan hati ya, suluk itu. Perbuatan hati itu ya seperti tadi, cinta ya, tawakal, yakin, rasa takut, ya kembali dan seterusnya, itu adalah suluk. Makanya menjadi istilah ada ilmu suluk. Ilmu suluk itu akhlak. Akhlak itu kan di hati ya. Akhlak itu akarnya di hati. Adapun yang nampak ya di anggota badan, di amalan-amalan yang nampak, itu adalah cerminannya saja gitu ya. Cerminannya saja. Jadi akar itu di dalam hati, yang namanya suluk atau akhlak itu.
Nah, wal akwala dan perkataan. Nah, perkataan ini yang diucapkan. Ya, wal af'ala dan perbuatan. Nah, perbuatan yang nampak. Ya, kalau suluk tadi perbuatan hati. Wasairul ahwali dan seluruh keadaan alal wajhil mardiyi indallahi. Ya, di atas bentuk yang diridhoi di sisi Allah. Ya, jadi menjadikan semuanya ya perbuatan hatinya, ucapan dan perbuatan yang nampaknya itu menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu ibadah, ya, ibadah seperti itu. Wa bihadza kullihi, ya kulli ini taukid berarti dari hada. Dan dengan semua ini yuhaqqikul muslimu. Seorang muslim bisa merealisasikan yuhaqqiqu. Merealisasikan, membuktikan, menjadikannya sesuatu yang real gitu ya. Makna asyhadu an la ilaha illallah, makna dari aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bil qauli wal amali, dengan perkataan dan perbuatan, fayakunu shadiqan fi syahadati, maka ia menjadi benar ya dalam syahadatnya. Ya, kita lanjutkan ya untuk tauhid ibadah. Wa tajdadu ma'anil ubudiyati, dan bertambah makna-makna ubudiyah, penghambaan, ya makna penghambaan, wa yuras apa namanya, rosaho yarsahu ya, wa yarsahu asluha, dan menjadi kuat ya, tertanam ya, asluha akarnya ya, akar dari budaya itu, wa ya'zumu asaruha azuma yadumu, dan besar dampaknya, biqadri ilmil abdi, sesuai dengan ilmunya seorang hamba, bimada fakrihi, ya, dengan sejauh kefakirannya, kebutuhan, wahajatihi, dan butuhnya ya, aja itu butuh, fakir juga sebenarnya butuh. Hanya orang yang fakir itu kan orang yang membutuhkan nih. Jadi makanya ini fakirun ila Allah, aku fakir kepada Allah, maksudnya butuh kepada Allah. Wada mistighnaihi, dan tidak merasa tidak butuh, ya, tidak merasa cukup, tidak merasa kaya. Ya, anhu dari Allah. Ya, jadi tidak merasa bahwa kita ini tidak butuh kepada Allah, justru sebaliknya. Kita merasa sangat butuh kepada Allah. Tarfata ain ya, sekejap mata pun. Jadi tidak sekejap mata pun kita tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Selalu butuh kepada Allah. Jadi ada perasaan seperti itu ya. Jadi agar kuat makna ibadah ya, makna budiah kita, penghambaan kita kepada Allah itu mesti disertai itu. Jadi bukan Allah butuh ke kita, karena ibadah yang kita lakukan itu bukan berarti Allah butuh. Justru kita yang butuh dengan ibadah kepada Allah. Ya, karena Allah itu kan maha kaya ya. Ya, antumul fuqara ilallah ya, wa huwal ghaniyul hamid. Kalianlah yang fakir kepada Allah, sedangkan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Wa yazdadu hubbul abdi lillahi wa hudu'u, dan bertambah kecintaan seorang hamba kepada Allah dan ketundukannya lahu kepadanya, biqadri ma'rifatihi, sesuai dengan kadar mengenalnya dia ya, mengenal Allah, mengenalnya dianya ke abdi, mengenalnya seorang hamba itu bikamalillahi, dengan kesempurnaan Allah, wazi minafihi, dan besarnya manfaat ya yang diberikan oleh Allah, wa ni'amihi alaihi, dan nikmat-nikmatnya kepadanya. Ya, wa tafakurihi, ini masih atop ke sebelumnya, ini masdar ya, tafakur. Dan tafakurnya ia fi alaihi, pada nikmat-nikmatnya
Allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terhitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Wa fi tafakkurihi fi sifatihi, dan mentafakurinya ia pada sifat-sifatnya, wa ma'ana wa ma'ani asma'il husna, dan makna-makna nama-namanya yang baik, ya. Nah, jadi akan bertambah kecintaan seorang hamba, ketundukannya, ya, sehingga kualitas ibadahnya menjadi lebih tinggi, meningkat dengan apa, ya, dengan kadar pengetahuan kita akan kesempurnaan Allah. Tafakuri nikmat-nikmatnya, dan juga mengenal Allah, ya, dengan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, disinilah pentingnya mengenal Allah itu, ya. Jadi dengan Allah kan sudah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, agar kita fakuri, ya, kita jadi mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, kemuliaan Allah, gitu, ya. Sehingga berdampak dalam diri kita itu, memberikan dampak, ya. Jadi di sini, ya, pentingnya orang itu mempelajari asma wa sifat, Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita, semuanya adalah mulia, ya, baik, agung, ya. Tidak perlu kita kemudian apa namanya, memiliki persangkaan yang negatif. Itu jadi lancang kepada Allah, ya, tidak beradab justru kepada Allah ketika Allah menginformasikan tentang dirinya, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang dan kekal wajahnya, gitu, ya. Yadahu mabsutatan, ya, yunfiqu kaifa yasha, tangannya itu terbentang berinfak, yang memberi, apa namanya, senantiasa memberi, semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah, ya, sama sekali tidak ada kekurangan di situ. Maka ketika Allah menyampaikan tentang dirinya, sifat-sifatnya itu, ya, tidak boleh, tidak perlu kita kemudian menganggap ada kesamaan dengan makhluk. Itu betapa kerdilnya, ya, pikiran kita itu. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu menunjukkan kesempurnaan semua, keagungan Allah. Maka jangan pernah terbersit dalam pikiran kita itu adanya kesamaan dengan makhluk sama sekali, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengannya, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu, ya. Justru ini yang harus menjadi bahan tafakur, tadabbur, ya, agar memberi dampak dalam diri kita, ya, untuk meningkat, lebih mana-mana ubudiyah yang kita lakukan kepada Allah, ya. Kan cuma kemudian apa, dibahas-bahas saja, diperdebatkan, kemudian tak hanya dibicarakan, diperbincangkan, bahkan dengan pikiran-pikiran yang ada prasangka buruk, ya, jangan-jangan kalau disebut ini begini, sehingga pada akhirnya kan ditolak. Kalau disebut ada wajah Allah, ya, tangan Allah, oh berarti saat sama dong dengan makhluk, lalu kemudian ditolak. Nah, itu kan lahir dari pikiran-pikiran yang tidak beradab kepada Allah, tidak sopan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lebih tahu tentang dirinya. Semua menunjukkan kesempurnaan dan keagungan. Wa bi qadri imtila'il qalbi bi ma'anil ubudiyati, dan dengan kadar diisinya hati, ya, penuhnya hati dengan makna-makna ubudiyah, penghambaan, yahtarizu min ubudiyati ghairillahi ta'ala. Dia bisa menjaga dirinya,
membentengi dirinya dari beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Hatta yusbiha abdan khalisan lillahi, hingga ia menjadi hamba yang ikhlas, ya, murni kepada Allah. Wa hadhihi asma adarajatin, dan inilah derajat yang paling tinggi. Asma itu paling tinggi. Sumu, dari kata sumu, ya, makanya langit diartikan sama karena tinggi. Ya, makanya ketika disebut Allah fis sama, Allah di langit, orang sering salah memahami, disangkanya ya Allah itu bertempat di langit atau diliputi oleh langit, diliputi makhluk. Ya, itu pikiran yang keliru lagi tadi, ya. Tidak tidak wa ma qadarullah haqqa qadrih, ya, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, pikiran itu udah negatif. Jadi memahami nas-nas itu, ya, dengan pikiran negatif yang rendah, padahal tidak seperti itu, lalu ditolak gitu. Ditolak padahal nas-nasnya jelas menyebutkan amin tuman fis sama, gitu ya. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Siapa yang di langit? Itu Allah. Man di situ Allah dalam tafsir-tafsir itu. Nah, apa makna di langit? Allah di langit. Ya. Eh, di situ ada dua kemungkinan mana. Sama itu maknanya al-ulu, tadi tinggi. Jadi Allah berada di keberadaannya yang tinggi dari semua makhluknya. Ya, atau bermakna fi itu Allah. Ya, fi di situ maknanya Allah. Jadi fi sama maknanya alas, sama. Di atas, ya, langit, ya. Jadi bukan berarti berada menempati langit, diliputi oleh langit, tidak seperti itu maknanya. Dan tidak ada seorang muslim yang benar pun yang berpikiran seperti itu, nggak ada ketika disebut bersama itu. Makanya itu tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gitu ya. Padahal itu di dalam nasnya jelas seperti itu. Nah, jadi asma itu berarti yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi yang diraih oleh manusia. Walidzalika, oleh karena itu, wasafallahu ta'ala rasulahul karima, Allah mensifati rasulnya yang mulia biwasfil ubudiyati, dengan sifat penghambaan fi arfa'i manazilihi, pada kedudukan yang paling tinggi, kedudukannya yang paling tinggi. Wasafahu biha fi maqami tanazzulil wahyi alaihi. Ya, Allah mensifatinya dengannya, dengan ubudiyah tadi, maksudnya dengan sebagai hamba. Jadi disebut bahwa Rasul itu hamba, abdun. Dan ini kan sifat yang tinggi, karena abdun itu bisa dalam makna khusus, bisa dalam makna umum. Kalau dalam makna khusus, di situ ada kemuliaan, idofatkan, disandarkan kepada Allah, dinisbatkan Abdullah, hamba Allah. Jadi di situ ada keistimewaan, ada kemuliaan. Ya, ada juga makna umum bahwa semua makhluknya ini hamba Allah. Itu tergantung konteksnya, ya. Nah, ketika Rasul disebut Abdullah, hamba Allah, itu hamba di situ hamba khusus, gitu. Ada keistimewaan, ya, sebagai hamba Allah, ya, yang betul-betul, ya, ada makna penghambaan, ya, yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada keistimewaan, ya. Nah, Allah mensifatinya dengan hamba, ya, kepada Nabi Muhammad itu pada saat turunnya wahyu padanya, ya, atau pada konteks turunnya wahyu. Wahina dakwati alaih, dan pada saat dakwah kepadanya. Wahina asrobihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul Isra, ya, melakukan perjalanan di waktu malam, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa araja bihi, dan naik Mi'raj, ya, ini Isra Mi'raj. Araj itu artinya naik. Naik kepada Allah, kepadanya. Ini kan apa namanya? Asrobi wa araja bihi lasama. Yang menunjukkan ya Allah itu kan tinggi, gitu ya. Jadi makanya di sini Nabi Muhammad naik kepada Allah, gitu ya, ke langit.
Qala ta'ala fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah mewahyukan. Di sini menyebut Rasul dengan abdun, dengan hamba, dalam konteks ketika Allah memberi wahyu kepadanya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, dan bahwa dia ketika berdiri seorang hamba Allah, nah, maksudnya kan Rasulullah. Ya, itu subhanalladzi. Nah, kemudian tentang Isra tadi ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, abdi dengan hambanya, maksudnya Rasulullah. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, gitu. Jadi kalau hati kita ya dipenuhi dengan makna-makna ubudiyah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya justru disitulah ya kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi ya. Karena ketika seorang hamba itu derajatnya tinggi, justru adalah sebagai Abdullah. Makanya Abdullah itu secara khusus ya adalah pangkat ya atau gelar yang paling tinggi dari semua gelar-gelar yang lain, sebagai Abdul, hamba, betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukran ala ittimamikum. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.